Oke, di video kali ini gue pengen kasih bukti ke lo ya, kalau beli LCD KW itu punya sejuta masalah. Nah, ini adalah bukti video sebelumnya gue upload mengenai iPhone yang LCD-nya diganti. Nah, ini adalah LCD ori. LCD ori itu punya sejuta kelebihan dibandingkan LCD KW. Kalian bisa lihat ya, LCD KW yang lagi gue pegang ini. Nah, ini masih mulus, LCD ori yang lagi gue tunjuk ini. Nah, ini udah lecet-lecet. Nah, di video itu gue bilang ya, kalau lu nonton ya, lebih baik kita LCD ori, tapi retak-retak dikit, lecet-lecet parah, tapi masih kepake. Mulai dari fungsinya masih terlihat jelas, mulai dari sensitivitasnya normal, masalah fisik itu nomor sekian. Itu hitung-hitungan gue kalau LCD ori. Apa yang terjadi ketika lu gatel dan ya anjir lah, gue ganti LCD aja lah, yang penting mulus gitu. Apa yang terjadi? Kita bakal bahas boy. Ini nih, barang sekecil ini yang tadinya tidak rusak, gak ada masalah, ini bisa merembet, bisa nyebabin handphone lo tuh jadi masalah. Masalahnya apa? Ada beberapa poin. Layarnya nggak bisa disentuh, HP lo jadi nge-lag, HP lo jadi panas. Padahal ini nggak ada salah ya. Ini adalah konten yang mungkin belum dibikin sama banyak orang ya. Tapi ini gue share karena ya menurut gue ya pengalaman ilmu bisa di-share secara cuma-cuma ya lumayan lah buat gue ya kan. Anjay, bukti tanda gue peduli sama kalian. Apa sih ngomong apa sih spooky ini? Nah ini gue ambil contoh ya. Ini handphone gak bisa disentuh sama sekali. Karena apa? Bukan HP jelek. Karena apa? Bukan HP busuk. Karena apa? Ya karena LCD-nya KW. Lu bisa lihat nih LCD-nya masih baru ya. Ini lu bisa lihat LCD-nya baru nih. Tuh, ini masih bisa lu lihat ada plastik-plastikannya. Karena ini LCD masih baru grass. Nah, apa yang terjadi ketika lu ganti LCD-nya dengan yang KW? Jelas lu nggak bakal dapetin spek-spek layar kayak yang lagi lu lihat ini. Lu ngarep kayak layar bening, ya kan? Lu ngarep sensitivitasnya enak. Nggak semua gitu. Ada grade-grade tertentu LCD KW itu punya nilai yang berbeda sekali dengan kualitas bawaannya. Contoh aja, ada grade AA, grade Ori Taiwan, grade like Ori, apalah. Gua sampai tidak hafal sekarang ya. Jadi intinya, lalu kalau masalah LCD, masalah per panel-panelan, harus teliti banget. Karena sekencang apapun handphone ya, sebagus apapun kameranya, sebesar apapun baterainya, apapun yang lu lakuin dengan handphone, lu tuh lihatnya dari layar. Lihatnya dari display. Bukan lu pakai HP dari vibratornya kan. Jadi nggak penting yang lain, yang paling penting, yang the most important things, yaitu dari layarnya dulu cu. Kalau layarnya bagus, otomatis yang lainnya mengikuti lah. Nah, di sini lu bisa lihat ya, bahwa layar ori itu udah pasti nyaman. Lu bisa lihat digerak-gerakin kayak gini, sensitivitasnya normal, there is nothing trouble-troublean ya kan. Itu kalau LCD ori. Sedangkan aja ya produk-produk aja yang ori-ori bawaan aja kadang ada isu-isu ya, sensitivitasnya bermasalah, ininya itu, itunya itu, ini itu ya, apalagi ketika komponen orinya tuh diganti boy, ya kan. Jadi pasti ada trouble. Nah, sekarang bacotan gue udah mulai panjang, udah 3 menit lebih gue ngebacot. Jadi display yang bermasalah ini baiknya diapain bang? Kan layarnya udah retak, gue harus gimana? Solusi paling simple ya lu ganti aja dengan di tempat resmi, tempat reseller-reseller resmi Apple punya ya kan. Dan Autorest lah intinya yang buat ganti-ganti komponennya yang lu trusted ya kan. Tapi kalau tidak, solusi simpelnya lu bisa beli copotan ya, mungkin dari Lock iCloud. Lu tinggal beli iPhone Lock iCloud, lu jeroin komponennya ya kan, jeroannya lu ambil-ambilin, lu kanibalin ya kan. Atau ada beberapa orang yang ngejual juga komponen-komponen copotan tapi dengan minus, ya legit pakai lah. Gak bisa dibilang copotan tapi full mulus. Oke, back to the topic. Lalu solusinya gimana bang? Gua ngebahas dari satu model aja. Ini iPhone 6s, HP jadul lah. Jadi apa yang harus dilakuin ketika LCD-nya itu nggak bisa disentuh saat dipasang? Solusinya gampang, lo tinggal cabut fleksibel kamera. Kenapa? Nah, ini gue coba jelasin. Fleksibel kamera ini yang lagi lo lihat nih, banyak nih, ada 3 jalur fleksibel. Fleksibel kamera depan, fleksibel buat 3D Touch ID, dan fleksibel digitizer dan displaynya sendiri. Oke? Itu jadi satu paket dan terdiri dari 3 fleksibel yang berbeda. Apa yang harus dilakuin? Lepas fleksibel kamera depan. Ini nggak penting ya info ini, tapi info keseluruhannya penting menurut gue. Jadi tipsnya buat lu di luar sana iPhone jadul,
beli LCD baru ya, tapi KW nih. Wah anjir, LCD gue nggak bisa disentuh, gimana. Mau retur tapi udah keklet nih segel garansinya. Bilang, nggak usah pusing. Lu buka dulu salah satu fleksibel. Mulai dari fleksibel kamera depan dulu. Nah, ini in this case, fleksibel kamera depan dicopot. Nah, solusinya kayak gimana? Lu ganti kamera yang lain. Makanya gue bilang di awal, sebenarnya ini spare part nggak rusak, tapi jadi rusak gara-gara lu ganti LCD KW. Nah, ini gue kasih contoh ya. Ini fleksibel kameranya udah gue buka, ya kan? Dan ini gue bakal hidupin tanpa fleksibel kamera depan. Tadi udah gue kasih lihat kalau layarnya itu tidak bisa disentuh, tidak bisa touching intinya, ya kan? Ketika fleksibel kamera depannya dilepas, apakah bisa touching? Kita bakal lihat di video ini, boy. Nah, kalau lu lihat kenapa ini bisa terjadi, karena ada perbedaan arus yang ada di bagian komponen satu set LCD-nya. Jadi itu merembet. Jadi mau nggak mau ya kamera lu cocok-cocokan. Solusinya lu ganti kamera depan, lu beli yang aftermarket, yang bukan ori udah pasti. Tapi cocok-cocokan. Nggak semuanya cocok. Ini adalah salah satu kecacatan yang bakal lu alamin ketika lu beli LCD KW. Nah ini fleksibel kamera depannya gua halang ya, jadi nggak kepasang. Nah ini tinggal kita hidupkan. Nah ini lu lihat ya, ini dalam kondisi nyala. Tapi di sini fleksibel kamera depannya masih gua ganjel ya, masih belum gua klik dan bisa disentuh ya. Lo bisa lihat bisa disentuh. Ini kenapa bisa terjadi? Ini salah satu kecacatan yang bakal mungkin dan bisa jadi terjadi sama kalian yang beli komponen KW. Ini juga terjadi misalnya lu beli baterai KW, biasanya kendalanya apa? Kayak misalnya nggak bisa ngecas ya, atau mungkin ngedrainnya cepet, atau mungkin mati-matian handphonenya bisa jadi. Ini tapi kita balik ke display dulu. Nah untuk display ori versus KW itu bukan hanya masalah kualitas displaynya aja yang berbeda, melainkan LCD KW itu bisa merembet ke iPhone lo. Yang tadinya iPhone lo nggak ada masalah ya kan, dan lebih parahnya lagi ketika lu coba restore ya, lu coba update, itu bisa terjadi stuck ya, karena ada komponen-komponen yang harusnya berbeda. Jadi kalian harus tahu juga ya, setiap komponen di handphone kalian ya, mulai dari kamera, flexible charger, semua itu ada arusnya ya, ada jalur arusnya yang berbeda-beda. Jadi ketika itu tidak sesuai, bisa jadi malfungsi. Nah, solusinya ganti kamera depan, tapi cocok-cocokan. Lu harus beli kamera depan sebanyak mungkin. Ribet makanya. Itu bisa terjadi ya kalau lu emang lagi amsong-amsongnya. Nah, Bang, kalau gua ganti kamera LCD, maksud gue LCD iPhone yang udah poni, rata-rata permasalahannya apa, Bang? Banyak. Kalau lu nanya ke gue LCD yang OLED, biasanya lu beli KW udah pasti bukan OLED. Yang dimana layar HP lu tuh jadi ya lebih nggak enak dilihat lah, lebih pucat. Bang, kalau poni-poni yang kecil atau dynamic island, rata-rata kalau ganti yang LCD KW banget, minusnya apa, Bang? Dari fisik udah kelihatan. Lo bisa lihat ya, iPhone 16 ini LCD masih ori, itu screen to body ratio masih rapih ya, masih rapat, masih besar. Jadi lo bisa lihat frame-nya tuh tipis. Nah, kalau lo beli LCD KW, ini frame-nya jadi tebal. Ya, itulah bagian dari perKW-KW lah intinya nih konten.